Tadi soal sirih pinang, itu persisnya apa dan bagaimana itu kemudian bisa menjadi semacam modus lain gitu dari trafficking ini? Jadi sirih pinang untuk kalangan Indonesia Timur gitu, itu semacam bentuk makanan wajib untuk konteks adat gitu. Dan untuk orang NTT, sirih pinang itu derajatnya itu bentuk kalau dipakai untuk pakai istilah sirih pinang itu bentuk penghargaan derajat kemanusiaan sebenarnya. Gitu. Sehingga tameng itu yang dipakai gitu. Jadi kasihnya uang tapi ada selip nama sirih pinang di belakang. Gitu. Jadi ketika dikasih, oh sudah ini sirih pinang bentuk penghargaan. Jadi orang tua ketika dikasih atau orang tua para calon tenaga kerja itu ketika dikasih, oh ya ini bentuk penghargaan gitu. Jadi ketika mereka menawarkan, dan nominalnya memang kalau tadi kita dengar penuturan salah satu calon 1,5 juta itu nominal yang biasa. Iya, itu kalau saya itu masih sangat rendah gitu. Ada yang lebih tinggi gitu. Itu ada yang lebih tinggi gitu. Tapi memang uang yang dikasih oleh agent atau agent-agent yang ada di agent-agent tenaga kerja itu dikasihnya itu biasanya puluhan juta gitu. Tetapi oleh calon itu kemudian dikasih hanya sekian gitu. Hanya sekian. Jadi misalnya kan ambil contoh ada satu kasus kemarin, kasus Medan. Itu pelaku traffickernya itu atas nama Rebecca Ledo yang hari ini sudah ditetapkan jadi terdakwa, sudah naik statusnya menjadi terdakwa dan sedang masuk proses persidangan. Itu dari 5 orang saja, dari 5 orang itu dia mendapatkan uang berdasarkan pengakuan di persidangan itu 87.100.000. Jadi bayangkan saja 5 orang 80 juta. 87 juta yang masuk ke kantong calo ini saja. Masuk ke kantong calo gitu. Itu terlepas dari uang sirih pinang. Gitu. Itu pengakuannya dia. Dilacak lagi melalui rekeningnya. Gitu. Yang Anda amati sendiri dari Aliansi Menolak Perdagangan Orang atau Ampera, seperti apa jaringan mafia yang terjadi di daerah Anda? Jadi misalkan orang berangkat keluar daerah. Orang berangkat keluar daerah misalkan dari tingkat desa itu ada satu surat yang disebut sebagai SIBLD atau surat izin bekerja luar daerah. Mari kita cek dari korban-korban yang kita dampingi, yang kita advokasi permasalahannya itu, ketika kita tanya, adakah SIBLD-nya itu? Hampir semua menjawab tidak ada. Itu baru satu. Belum lagi kita cek perizinan orang tua. Belum lagi kita cek misalkan KTP. Belum lagi misalkan kita cek lebih jauh lagi berbicara paspor gitu. Ada juga paspor istilah yang sering tren disebut itu paspor tembak, KTP tembak gitu.